Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat obor dimanapun kalian berada. Balik lagi di sini bareng V di obor 13. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh teman saya, sebut saja namanya Reja. Dia ini menceritakan pengalaman dia ketika menempati kantor baru. Nah, di kantor baru ini juga ada foto penampakan yang dikirimkan kepada saya. Kantor barunya Reja ini bisa dibilang berada di lokasi yang dikelilingi oleh kuburan katanya. Jadi emang lokasinya di pinggir jalan raya, namun di sebelah kiri, kanan dan belakangnya itu ada kuburan warga yang udah lumayan cukup lama. Bahkan dengan kondisi seperti itu, Reja memanggil bangunan tempat dia bekerja ini dengan sebutan kantor bunga kuburan. Kenapa? Karena di lokasi itu bangunan yang paling bagus ya cuman gedung kantornya ini yang berdiri megah, bangunan 6 lantai dengan bentuk yang sudah modern. Oke, tak perlu lama-lama lagi, berikut kisah Reja kantor bunga kuburan. Reja ini merupakan salah seorang karyawan bank yang telah bekerja di perusahaannya itu kurang lebih 10 tahun dan bisa dikatakan salah satu karyawan yang udah cukup senior juga di situ. Nah, pada tahun 2022 berhubung profit kantornya sedang bagus-bagusnya dan kapasitas kantor lamanya itu sudah dianggap tidak memenuhi kuota untuk jumlah karyawan, akhirnya diputuskanlah kantor Reja itu akan membuat gedung baru. Nah, si Reja ini kebagian untuk memilih dan melaksanakan mandat dari kantornya itu untuk membangun gedung baru. Nah, dari situ si Reja mulai mencari-cari nih lokasi yang pas untuk membangun kantor barunya itu. Akhirnya ditemukan dua lokasi. Di lokasi pertama dia bilang tidak diteruskan karena dari bukti kepemilikan surat dan sebagainya itu bermasalah. Nah, akhirnya ada di lokasi kedua. Tempatnya cukup enak di pinggir jalan raya besar katanya. Namun yang jadi kelemahan mungkin ya dalam pikirannya Reja saat itu, di lahan kosong yang akan dijadikan gedung perkantoran untuk Reja itu dikelilingi oleh kuburan warga yang letaknya itu terpisah-pisah, katanya terpencar. Tapi si pekuburannya itu tidak ada di area tanah yang akan dibangun kantornya Reja itu. Jadi tidak ada masalah sih kalau dari sisi posisi. Namun ya itu tadi, mungkin dari sisi pemandangan ya agak sedikit mengganggu ya. Apalagi akan dibangun kantor megah yang dikelilingi kuburan katanya gitu. Tapi ya itu yang punya pemikiran ke sana itu para petinggi-petingginya lah gitu. Nah, akhirnya singkat cerita dibangunlah bangunan itu. Bangunan megah berdiri 5 lantai. Bahkan di area sekitarnya pun itu yang paling mewah gitu dari sisi bentuk bangunannya, posisinya tuh wah pokoknya udah top lah katanya kalau dari pemaparan dari Reja itu. Nah, singkat cerita, semua sedang sibuk nih mempersiapkan untuk pindahan ke kantor baru. Nah, salah satu teman yang mendapatkan foto dokumentasi yang dikirim ke saya itu kebagian untuk mengerjakan job desk instalasi listrik di gedung maupun pencahayaan di sekitar gedung gitu. Jadi untuk pencahayaan di warga kampung dan jalan raya pun itu bagian dari job desknya beliau gitu. Nah, suatu ketika dia itu diminta untuk sidak lapangan tuh karena malam-malam waktu itu, bosnya meminta progres bahwa untuk penerangan ke lingkungan warga gimana, udah selesai belum. Ya udah, dia sekalian pulang tuh ngecek tuh ke area belakang kantor itu yang banyak pekuburannya itu. Dia lihat ada lampu, difotoin tuh lampu itu. Nah, udah difotoin lampu itu, dia kirimkan ke grup tanpa berpikir apa-apa karena sudah malam juga. Dia balik tuh ke rumah. Nah, tiba-tiba ketika sampai di rumah, dia lihat di grupnya udah rame tuh WA, saling bersaut-sautan, ini ada apa sih gitu kan. Dilihat, dia scroll udah lama, kok nyambung ke foto yang gua kirim tadi ya gitu. Dia berpikiran seperti itu. Pas dilihat,
ini nih ada yang objek aneh nih di fotonya gitu. Terus dia lihat, iya kayak menyerupai bentuk sesuatu gitu kan, kayak seperti perempuan bergaun putih yang sedang apa gitu posenya, entah sedang terbang atau sedang berdansa mungkin ya. Nah dari situ terjadi perdebatan tuh di grupnya si kantornya si Reja itu. Mungkin teman-teman kalau punya pandangan lain tentang objek yang terrekam di foto tersebut boleh tulis di kolom komentar ya. Barangkali ada hal yang tidak terpikirkan oleh saya atau teman-teman obor di situ, itu jelasnya objek seperti apa. Nah singkat cerita ada kejadian kedua nih yang menimpa OB kantor, sebut saja namanya si Ucup. Jadi posisi kantornya itu baru selesai dibangun. Nah jadi semua karyawan ketika masih berbenah-benah, semua barang-barang perpindahan dari kantor lama tempatkan sebagaimana mestinya gitu kan. Lalu prosesnya itu berlangsung hingga malam hari, dan mungkin karena lelah juga gitu kan, si Ucup memutuskan untuk beristirahat di pantry yang ada di lantai 3. Jadi di posisinya itu si pantry-nya itu ada balkon untuk keluar ruangan gitu di lantai 3 tersebut. Nah si Ucup bersantai-santai di situ sambil duduk di kursi rebahan. Dia video call tuh ke istrinya. Nah sambil rebahan. Nah biasanya kan kita kalau mau nelpon lewat WhatsApp itu suka ada tampil muka kita yang lagi memanggil itu gitu kan. Nah dari pantulan handphone itu kok ada yang aneh di belakangnya si Ucup gitu kan. Dia melihat kok ada sosok putih yang bergerak perlahan dari jauh lalu mendekati si Ucup. Nah dari situ si Ucup merasa kaget, handphonenya dia lempar dan dilari ke dalam tuh, dari balkon menuju ke arah pantry gitu kan. Nah kebetulan ketika si Ucup masuk ke arah pantry, si Reja baru masuk juga ke pantry. Dia ngelihat si Ucup yang udah pucat, berkeringat dan nafasnya terengah-engah gitu kan. Kenapa Cup? Aduh Pak Reja, untung ada Pak Reja katanya. Ya kenapa katanya. Aduh gini Pak katanya. Ya kalau ngelihat dari gelagatnya si Ucup, si Reja bisa mengambil kesimpulan ini ada sesuatu nih sama si Ucup. Ya udah lu minum dulu deh katanya. Akhirnya si Ucup minum dulu. Nah ketika si Ucup minum, menarik nafas sebentar, nah tiba-tiba temannya tuh pada datang tuh. Teman-temannya si Reja itu malah rame tuh di pantry menanyakan kejadian si Ucup kenapa gitu. Ngomong-ngomong, si Reja ini merupakan salah satu orang yang gak suka dengan hal mistis gitu. Dia gak tertarik sama sekali gitu, meskipun dia mempercayai bahwa makhluk gaib itu ada gitu, jin, setan dan sebagainya gitu, ada lah gitu bersinggungan dengan kehidupan manusia. Tapi dia tidak sama sekali ada minat untuk mendengar cerita-cerita seperti itu, atau ya cukup menyimak dan apapun itu nggak pernah menarik buat dia gitu. Bahkan kalau ada kejadian apapun di kantor tuh dia nggak pernah peduli gitu. Nggak tahu katanya, nggak suka aja gitu katanya. Ya kalau diibaratkan kayak orang makan soto lah gitu. Soto tuh tahu enak gitu. Orang-orang pun pada menyarankan dia makan soto, tapi kalau dianya nggak suka ya mau gimana gitu. Kayak gitulah. Kalau diibaratkan dalam sebuah makanan gitu kan. Nah, dari situ juga saya sedikit kesulitan nih untuk mengorek kisah-kisah yang terjadi di kantor si Reja ini gitu, karena dianya sendiri nggak tertarik akan hal-hal seperti ini gitu kan. Namun si Reja pernah bilang, kalau lu memang tertarik dengan hal-hal ini, pengen menggali hal-hal di seputaran kantor gua, ya udah ngobrol tuh sama security, dia banyak ceritanya, kalau mau ntar gua kenalin, ntar jadwalin kayak atau gimana sini deh main ke Bandung gitu katanya. Ya mungkin suatu saat saya list dulu nih orang-orang yang akan jadi narasumber, siapa tahu security di kantor tempat Reja ini bekerja bisa menyumbangkan ceritanya di Obor 13 ini. Nah kemudian ada satu kisah menarik juga nih yang menyangkut si Reja. Nah suatu hari, biasanya kan di bank itu setiap akhir bulan tuh suka closing. Ya closing lah gitu, saya juga nggak ngerti mekanisme di bank seperti apa, yang intinya tuh dia sering bilang closing dan biasanya kerja sampai malam. Nah singkat cerita sekitar jam 7 malam si Reja itu baru beristirahat dari pekerjaannya itu, dia rebahan tuh di ruangannya dia gitu. Nah tiba-tiba di ruangannya itu ada yang bukain pintu, dilihat si Ucup bawa kopi katanya. Ini Pak kopinya. Apaan sih Cup, kata si Reja. Iya ini kopi yang Bapak minta. Emang gua minta kopi katanya. Iya tadi Bapak minta katanya. Serius Cup? Serius, saya 2 kali ketemu Bapak katanya. Yang pertama di lift, Bapak gak ngomong apa-apa, cuman diem-dieman aja kita tuh Pak katanya di lift. Cuman pas mau lift mau nyampe ke lantai Bapak tiba-tiba bilang, Cup kopi ya katanya. Oke siapa kan, saya bilang gitu ke Bapak. Enggak Cup, saya tuh baru di sini, baru dari
tadi katanya beres closing saya rebahan di ruangan saya gitu, kata si Reja. Ih bener Pak, katanya, Bapak tuh minta kopi ke saya, bahkan ketika saya bikinin di pantry Bapak tuh nongol juga tuh dari pintu gitu, Cup kopinya jangan lupa ya. Iya saya jawab gitu kan Pak, pokoknya Bapak tuh kayak gak sabaran aja katanya minta kopi. Nah dari situ si Reja kekeh nggak merasa minta kopi ke si Ucup kekeh juga nih minta merasa di pesenin kopi sama si Reja. Akhirnya ya udah kita cek CCTV deh katanya. Ya udah mereka semua cek CCTV tuh. Ketika dicek di CCTV dan tahu apa yang terjadi. Kejadian yang pertama, si Ucup di lift. Si Ucup tuh ternyata di lift cuman sendiri dan dia cuman ngangguk-ngangguk aja. Si Rejanya tuh sama sekali nggak ada katanya. Dan kemudian CCTV di pantry juga sama. Ketika si Ucup bikin kopi dan si Reja nongol dari pintu ke mau menuju ruangan pantry itu meminta kopi ke si Ucup, itu pun ada rekamannya katanya. Jadi cuman pintu aja ngebuka dan si Ucup mangguk-mangguk ke arah pintu tersebut, padahal si Rejanya itu nggak ada di situ gitu. Nah semenjak itu cerita yang cukup viral di kantornya ya, karena menimpa ke seseorang yang nggak antusias gitu tentang hal-hal mistis gitu, dan si Reja pun nggak memperdulikannya gitu. Sampai kejadian itu kayak menjadi budaya, setiap bertemu dengan si Reja pasti orang-orang nawarin kopi. Pak Reja kopi katanya, atau Pak Reja kopi, atau Pak Ucupnya udah dipesenin kopi gitu. Hampir setiap orang yang ketemu sama si Reja itu pasti membicarakan hal itu gitu, karena itu disaksikan semua orang gitu kan. Lalu untuk kisah-kisah selanjutnya yang masalah kesurupan, yang masalah yang menyerupai dan sebagainya, untuk Reja itu bukan sesuatu yang menarik gitu, jadi nggak banyak cerita juga ke saya. Cuman untuk menetralisir hal-hal seperti itu, katanya di kantor itu ya cukup tidak menemui kesulitan. Kenapa? Karena pimpinan perusahaannya pun mempercayai hal-hal mistis gitu, otomatis untuk hal-hal seperti itu gampang gitu diselesaikannya gitu. Di kantornya jadi sering mengadakan pengajian, syukuran dan sebagainya gitu, sehingga akhir-akhir ini dirasa setelah cukup lama pindah ke kantor itu juga nggak merasakan hal-hal gaib lagi atau ada gangguan yang berarti. Nah selesai cerita dari kiriman dari teman saya Reja itu. Oke teman-teman, mungkin kalau ada waktu saya ingin sekali nih datang ke menjumpai security tempat Reja bekerja. Barangkali ada kisah-kisah menarik yang bisa digali nih dari Bapak Security di kantor tempat Reja bekerja. Oke, Sobat Obor dimanapun kalian berada, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, bagi yang memiliki kisah pengalaman seru seputar hal-hal mistis dan horor, boleh dikirimkan ke obor13.official@gmail.com. Mudah-mudahan kisah dari teman-teman yang dibagikan di sini memiliki pesan yang bisa diambil, hikmah dan positifnya bagi kehidupan kita yang lebih baik. Oke teman-teman, cukup sekian untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.